Halo semuanya, di video kali ini Mimin mau merekap alur cerita dongwon yang terbaru yang berjudul Expose of Dragon, yang bercerita tokoh utama bernama Shin Yun yang telah menerima kesempatan kedua dengan pindah ke dunia yang tidak dikenal, tetapi karena dia mengutamakan kekayaan daripada kekuatan saat di sana, membuatnya menyesal karena ia merasa bahwa ia nggak layak dengan wanita masa kecilnya. Dan tapi saat sebuah tragedi menimpanya, membuatnya dapat kesempatan lagi untuk memulai dari awal untuk menjadi yang paling terkuat di sana. Dan bagaimana kisahnya? Mari kita mulai alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita dengan tunggangannya yaitu kupu-kupu yang lagi menghadapi kesatria dengan tunggangan naga. Dan juga diperlihatkan banyak orang-orang yang menyaksikan mereka, dan tapi ada seseorang yang melempar apel ke salah satu dari mereka yang bernama Shin Yun yang memiliki banyak bawahan. Dan juga ia menyuruh pelayannya membawakan peti yang penuh dengan uang ke hadapan ke mereka, dan Shin Yun meminta mereka semua mendukung Yi Luxiang, yaitu wanita sebelumnya. Dan tapi mereka ogah melakukannya karena mereka adalah kesatria naga tingkat tinggi. Dan tapi saat petinya dibuka, membuat mereka semua melomok dan melaksanakan perintah Shin Yun. Dan juga tujuan Shin Yun melakukan ini semua karenanya itu yang ia bisa perbuat untuk Yi Luxiang. Dan juga Shin Yun merasa bahwa ia nggak layak untuk Yi Luxiang. 娘，拿钱来！我只希望听到他们给爷加油，你管得着吗？现在我也只能为你做这些事。 Dan kemudian saat pertarungan, Yi Luxiang begitu imbang menghadapi kesatria naga itu. Dan juga saat kesatria naga itu menyerang, ia nggak sengaja mengenai sebuah mutiara api yang ada di sana sampai retak. Dan Shin Yun yang lihat dan tahu benda itu menyuruh mereka semua menjauh, dan tapi sudah terlambat. Dan juga saat mutiara itu meledak, Shin Yun berkata jika ia punya kesempatan lagi maka ia akan memilih kekuatan daripada kekayaan. Lalu kemudian Shin Yun terbangun dan berada di tempat lain. Tapi Shin Yun tahu tempat itu karena rupanya sebelumnya Shin Yun juga pernah berada di sana saat ia dapat kesempatan kedua untuk terlahir kembali. Dan juga di kehidupan kedua sebelumnya, jika ia mendengarkan sistem yang menyarankannya untuk meningkatkan kekuatan dan tidak mengejar gelar orang terkaya di sana, maka ia nggak akan menyesal dan tewas dengan mudah. Dan tapi sistem berkata jika ia kuat pun ia tak akan bisa menahan ledakan sebelumnya, dan kematiannya itu hal yang wajar karena ia tak ada kemungkinan bertahan hidup. Dan juga karena Shin Yun tewas karena kecelakaan, maka sistem memberi satu kesempatan lagi untuk memulai ulang untuk Shin Yun, dan Shin Yun menyetujuinya. Dan tapi setelah kembali, saat Shin Yun yang melihat Yi Luxiang kecil di dekatnya, ia kaget karena bukannya kembali saat waktu ia tewas sebelumnya, tapi malah diulang dari awal saat dia pertama kali mendapat kesempatan kedua, yang dimana saat itu Shin Yun berusia 7 tahun. 又失败了，居然连这些高手们战斗的余你得好好提升力量了。结果不存这个天下第一大富翁的王。 现有一次必须选择！我回来了，回到了我的手。你没事？于罗香，饶我呀！ Dan kemudian Shin Yun yang berada di sumur yang ada guanya di dalam, dan juga dua orang lainnya yang ada di sana dikagetkan oleh seekor naga sekarat yang jatuh dari atas. Yang rupanya di atas sana banyak naga yang menyerang yang dihadapi oleh prajurit. Lalu wanita yang takut dengan naga itu dan meminta tolong, tapi ia dilempar pria botak yang di sana. Tapi untungnya Shin Yun dan Yi Luxiang berbaik hati membantu wanita itu.
Dan tapi saat wanita itu kehausan, Yi Luxiang mencoba meminta sedikit air di dekat pria botak itu. Tapi pria botak itu malah membentak Yi Luxiang karena air itu belum tentu cukup untuk dirinya dan bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang mengambil air itu. Lalu Yi Luxiang yang gak nyangka ada orang seperti itu saat keadaan seperti ini. Dan karena itu, Xin Yun pun mencoba mengingat gimana ia mengatasi masalah yang ia alami sekarang di kehidupan sebelumnya. Dan ia pun menemukan daun pakis yang mengandung air di dalamnya dan memberikannya ke Yi Luxiang untuk dia coba. Dan Yi Luxiang pun merasakan banyak air di daun itu, bahkan ada manis-manisnya. Dan juga Yi Luxiang meminta izin untuk memberi beberapa ke wanita kehausan itu. Dan Xin Yun memperbolehkannya karena ia masih punya banyak daun pakis. Dan lalu karena daun pakis bisa bertahan setidaknya seminggu, dan tapi karena adanya pria botak itu yang akan jadi ancaman, Xin Yun pun bertekad agar tragedi di masa lalu tak akan terjadi lagi. Dan karena itu Xin Yun diam-diam membuat sebuah pisau dari sebuah batu untuk jadiin senjatanya nanti. 水诀勉强可以成为让悲剧重现，但这里最大的危险。行。 Lalu di malam hari, Xin Yun terbangun dan lihat Yi Luxiang yang dicekik pria botak itu. Dan saat menyelamatkan Yi Luxiang, Xin Yun menyadari bahwa pria botak itu udah memakan daging naga hitam yang dah mati sebelumnya, yang membuatnya jadi gila. Dan juga karena pria botak itu lagi kehilangan kesadaran, Xin Yun yang lagi ada kesempatan langsung menghadapinya. Dan tak lama dari itu kesadaran pria botak itu kembali dan memukuli Xin Yun. Dan Yi Luxiang yang melihat langsung ambil pisau Xin Yun yang terjatuh dan nusuk pria botak itu. Tapi ia malah dipukul balik. Dan Xin Yun yang menyaksikan kejadian itu langsung marah dan mengambil pisaunya lagi dan nyayat leher pria botak itu dan mengalahkannya. Yi Luxiang!才怪呢！ Kemudian seminggu pun telah berlalu sejak kejadian itu, dan walau dia udah mengalahkan pria botak itu, tapi wanita sebelumnya tetap meninggal karena luka serius yang dia alami. Dan sumber air juga telah terkontaminasi saat pertarungan sebelumnya dan hanya mengandalkan daun pakis yang tersisa sedikit. Dan yang paling buruknya, Yi Luxiang juga jatuh sakit yang membuat Xin Yun sangat khawatir. Dan bahkan saat daun pakis habis, Xin Yun rela menyayat tangannya untuk membantu Yi Luxiang dan lalu cerita pun bersambung. Oke semuanya, sekian dulu untuk video kali ini. Dan jika kalian ingin Mimin merekap dongwua lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan baiklah, Mimin mau undur diri dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.